Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang physics of the eye atau fisika dari mata, fisika optikal mata. Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Muhammad Arfian Ferry Wicaksana dari kelas 11 MIPA 2 absen 14. Kemudian ada Mas Bagus, silakan. Perkenalkan, nama saya Egi Zira, itu Bagus Prasetyo dari kelas 11 MIPA 2 absen 6. Kemudian ada Mas Auli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Auli dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 26. Kemudian ada Mas Ilham Hafiza. Ilham. Mas saya Ilham Hafiza Maulana Anam dari kelas 11 MIPA 2 dan nomor absen saya adalah 10. Kemudian ada Mas Walda Feiza. Perkenalkan, nama saya Falda Faisal Fatih Anandita dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 34. Dan yang terakhir ada Mas Fauzan. Saya Fauzan Alif Fatan dari kelas 11 MIPA 2, absen 9. Ya, itu tadi perkenalan dari kami. Langsung saja ke bagian pertama, part of A, yang artinya bagian dari mata. Mari kita mulai. Silakan. Mas Ya. Egi, Zer, Bagus. Ya, ini yang pertama ada kornea. Kornea merupakan selaput tembus pandang keras yang menutupi bagian depan mata. Sinar yang masuk ke mata lebih dibiaskan oleh kornea. Kornea memiliki fungsi untuk melindungi permukaan mata yang sensitif dari segala benda asing dan kotoran. Kornea mata tipis, lembut, dan transparan. Yang selanjutnya ada lensa. Lensa mata terbuat dari bahan berserat, bening, dan elastis. Lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan humor di depan mata. Lensa mata juga membiaskan dan memfokuskan berkas cahaya sehingga bayangan benda terbentuk tepat di retina. Yang selanjutnya yaitu iris. Iris adalah selaput di depan mata yang memiliki celah melingkar. Fungsi iris adalah untuk mengatur jumlah yang masuk ke pupil. Bunga iris juga memberi warna pada seseorang. Iris berfungsi mengontrol ukuran pupil. Pupil yang selanjutnya ada pupil. Pupil merupakan celah sempit yang bentuknya melingkar dan berfungsi untuk mengatur agar cahaya bisa masuk ke mata. Pupil juga mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah diameternya. Yang selanjutnya ada retina. Retina adalah bagian yang ada di belakang mata. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Retina juga berfungsi mengubah gelombang cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan melalui saraf optik ke otak. Yang selanjutnya ada aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan yang berada di depan lensa mata. Aqueous humor digunakan untuk membiaskan cahaya ke mata. Yang selanjutnya ada otot siliaris. Fungsi otot siliaris adalah untuk mengontrol panjang fokus lensa mata agar mata dapat memfokuskan bayangan objek dengan baik. Perubahan panjang fokus lensa mata disebut akomodasi mata. Yang selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik yang menghubungkan titik kuning dengan otak, sehingga sinyal bayangan dari titik kuning tersebut sampai ke otak.
Selanjutnya ada fovea atau bercak kuning. Bercak kuning adalah bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah makula, bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab atas ketajaman visual yang dibutuhkan oleh manusia untuk membaca, mengemudikan kendaraan, atau melakukan aktivitas apapun yang membutuhkan ketajaman visual. Yang terakhir ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata bisa bergerak ke segala arah. Yang kedua ada how the eye work. Bagaimana cara mata bekerja. Nah, sinar cahaya dari objek bersinar melalui konjungtiva dan sebagian difokuskan oleh kornea. Cahaya ini melewati pupil, kemudian difokuskan oleh lensa yang bersifat elastis karena lensa cembung berfungsi membentuk bayangan. Cahaya ditransmisikan melalui cairan vitreus dan membentuk gambar di retina. Karena aksi lensa, bayangan yang terbentuk dibalik dan otak memutarnya kembali. Otot siliaris menyesuaikan bentuk lensa, membuatnya lebih cembung untuk memfokuskan objek yang dekat dengan retina. Yang ketiga ada eye accommodation atau daya akomodasi mata. Ayo. Kemudian tadi yang bagian ketiga ada eye accommodation power, yang yaitu kekuatan akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot siliaris untuk menebal akomodasi maksimum atau meratakan atau akomodasi minimum. Kelengkungan lensa mata sesuai dengan kedekatan atau jarak benda yang dilihat oleh mata. Sehingga dalam melihat objek pada jarak tertentu, perlu dilakukan perubahan kelengkungan pada lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan pada lensa mata, artinya mengubah jarak titik fokus lensa menggunakan tugas dari otot siliaris. Ini agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh ke retina. Ketika mata melihat dari dekat, lensa mata harus lebih cembung. Dan ketika melihat jauh, lensa harus lebih rata. Kemampuan manusia dalam menampung matanya terbatas, sehingga mereka membutuhkan bantuan lensa untuk memperjelas pandangannya terhadap objek apa yang sedang dilihatnya. Next slide. Manusia memiliki dua batasan akomodasi, yaitu penglihatan jauh dan juga penglihatan dekat. Titik penglihatan dekat adalah jarak antara benda terdekat di depan mata yang masih dapat terlihat dengan jelas. Untuk mata normal, jarak pandang yang harus minimal yaitu 20 cm. Namun itu bervariasi dengan usia orang tersebut. Titik dekat juga disebut dengan jarak membaca normal. Kemudian yang kedua, ada jarak titik penglihatan. Merupakan jarak benda terjauh dengan mata yang masih dapat terlihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga. Next. Yang keempat ada image formation of object atau formasi. Artinya apa? Artinya kan bayangan dari objek, formation. Bayangan objek. Nah, yang keempat ada image formation of object, yang artinya pembentukan bayangan dari objek. Secara sistematis, kemampuan mata dalam menangkap sebuah objek bisa ditulis dengan rumus
P sama dengan I per F, yang dimana P sebagai kekuatan lensa dan F merupakan fokus kelengkungan mata. Di mata ada terjadi dua kejadian, yang dimana ada jarak benda yang sangat dekat. Nah, secara sistematis, maka rumusnya ditulis seper F sama dengan seper DO. DO itu jarak benda ke mata ditambah 1 per DI, jarak bayangan benda yang terbentuk. Lalu ada kasus kedua yang dimana benda sangat jauh dengan menggunakan rumus yang sama, namun hanya saja mata bisa melihat jarak dengan kejauhan yang tak hingga. Dengan demikian, maka DO-nya 1 per DO bisa dianggap 0. Jadi dengan kekuatan mata ketika melihat benda yang sangat jauh adalah seper F sama dengan 1 per DI. Lalu di sini juga ada pembentukan bayangan, pembesaran ukuran yang dilakukan oleh retina. Itu sesuai dengan rumus HI per HO. HI merupakan tinggi bayangan benda yang terbentuk dibagi dengan bayangan benda sama dengan minus DI per DO. Wis. Ya, dan yang kelima ada exercise atau exercise. Exercise apa artinya? Latihan. Oh ya. Latihan. Ya. Ya, dan yang kelima ada exercise, latihan. Oke, mari kita baca. Iya, aku mau bisa lagi. Kuwi ya. lho bagimu piye? Halo nih, Ilham Ikemen ganteng. Kakek Sing ganti sapa jenenge iki mau? elit global. Ini adalah salah satu contoh soal mengenai bab mata. Ya, saya baca dulu bahasa Inggrisnya. Calculate the power of the eye when viewing object at the greatest and smallest distance. Jadi hitung kekuatan mata saat melihat objek yang paling besar dan paling kecil distance possible with normal vision. Jarak yang mungkin dengan jarak yang normal yang dilihat oleh mata. Assuming a lens to retina distance of 2 cm. Itu berarti distance-nya diasumsikan sebagai 2 cm. Nah, pembahasannya adalah dikarenakan P tadi rumusnya sama dengan 1 per D0 ditambah 1 per D1. Jadi sama dengan 1 per infinity ditambah 1 per 0,0200 meter dikarenakan diubah jadi meter. Nah, terus 1 per
infinity itu sama dengan 0. Jadi T itu sama dengan 0 tambah 50 per M. Jadi sama dengan 50 D. Terus untuk yang close vision itu P sama dengan 1 per D0 tambah 1 per D1. Jadi sama dengan 1 per 0,250 M ditambah 1 per 0,0200 M. Terus dihitung 4,00 per M tambah 50,0 per M. Jadi sama dengan 4D ditambah 50D. Jadi sama dengan 54D. Jadi jawabannya adalah 54D sama Balik nih jawaban nih. 50D sama 54D. Itu jawabannya. Yang 50 itu distance, yang 54 itu close vision. Terus nomor 2. Contoh lagi. What is the size of the image on the retina of a 1.20 kali 10 pangkat min 2 cm diameter human hair held at arm's length 60 cm away. Take the lens to retina distance to be 2 cm. Nah, jadi caranya itu gini teman-teman. Ini saja. Oh, artinya. Artinya itu apa ukuran what is the size of the image? Ukuran image on the retina di 1.20 kali 10 pangkat min 2 cm diameter human hair, rambut manusia. Held at arm's length. Artinya apa, Iker? Ramudeng juga. Apa Zan? Artinya Zan? Lengan. Panjang. Lengan panjangnya 60 panjang. cm. Nah, lengan panjang. Take the lens to retina. Lens to retina itu berarti lens ke retina dengan jarak 2 cm. Salah kabeh kita lihat arms length ya apa? Artinya pakai translate. Pakai translate rambutnya. Lah lali ya. Nah, terus pilih gila. Lanjut. Caranya adalah caranya itu yang the only unknown variable in the equation. H1 per H0 sama dengan minus D0 per minus D1 per D0. Jadi sama dengan M. Mau dengar artinya rata le. Gitu. Ada yang boleh HI, ada yang boleh HI. HI. Berarti yang digolek M. Hah? Boleh HI kan the only unknown yang tidak diketahui dari rumus ini adalah dari rumus HI per HO sama dengan min DI per DO sama dengan M sama adalah HI. Paham? Nah, gitu. Jadi maksudnya HI itu yang ditanya Ham. Oh, ngono lho. Kowe malah M is HI. Rasinawi tanda-tanda. Lah pakai sinau. Teki apa ya? H1 per H0 sama solution dengan solution kita awal. Iya. Jadi the solution, the cara. So the only unknown variable in the equation H1 per H0 itu sama dengan min D1 per D0. Jadi sama dengan
mencari H1. Jika mencari H1, maka di rendah ruas sama dengan min minus H0 dikali D1 dibagi D0. Nah, tinggal dimasukkan yang telah kita temukan di soal tadi. H minus H0, H0-nya tadi 1,20 dikali 10 pangkat min 2 dikali D1, D1-nya itu 2 cm dibagi D0, D0-nya tadi 60 cm. Dicoret-coret terus dikali dan nanti dapatnya minus 400 dikali 10 pangkat min 4 cm. Lanjut. Lanjut, Mas Faisa. Oke, lanjut nomor 3. The question of number 3. A normal A has a near point of 25 cm. The image distance is the same as the distance between cornea and retina is 2.5 cm. Determine the local length B lens power. Jadi mata normal memiliki titik poin yaitu 25 cm. Jarak gambar sama dengan jarak antara kornea dan retina yaitu 2,5 cm. Jadi yang diketahui yaitu adalah DO yaitu sama dengan 25 cm. Terus yang kedua ada the image distance atau DI yaitu 2,5 cm. Jadi solusinya untuk yang poin A, the local length atau F yaitu 1/F sama dengan 1/DO plus 1/DI. 1/F sama dengan 1/25 plus 1/2,5. Terus samakan penyebutnya, jadi 1/25 ditambah 10/25, yaitu 11/25. Jadi F-nya sama dengan 2,27 cm. Atau dijadikan meter, jadi 0,0227 meter. Untuk yang poin B, kekuatan lensa yaitu P sama dengan 1/F. Sama dengan F tadi 1/0,0227. Atau sama dengan 44 diopters. Oke. Paham? Normal A has a far point of infinity. Mata normal mempunyai titik jauh adalah infinity atau mungkin atau tidak terbatas. The focal length of the A lens is 2,5 cm. Dan soalnya itu determine yang pertama the image distance, jarak gambar, lalu yang kedua lens power, kekuatan lensa. Jadi untuk menghitung ini kita menulis yang diketahui dulu. The focal length of the A lens itu sama dengan F. The distance between the cornea and retina, jarak antara kornea dan retina itu plus 2,5 cm. The object distance itu infinity, tidak terbatas. Nah, untuk menghitung image distance itu dengan 1/F sama dengan 1/DO plus 1/DI. Lalu dimasukkan. Oh iya, karena kita mencari 1/DI, 1/F-nya dipindah ruas. Jadi terus dimasukkan angkanya. 1/F tadi 1/2,5 min 1/DO 1/infinity. Jadi sama dengan 1/2,5 dikurangi 1/infinity itu adalah 0. Jadi 1/DI sama dengan 1/2,5. DI karena itu 1
dijadikan tidak super sama dengan DI 2,5 cm. Jika dijadikan meter, 0,025 meter. Terus lens power, kekuatan lensa, itu dengan P sama dengan 1 per F. Jadi sama dengan 1 per 0,025 meter dengan 40 dioptri. Oke, lanjut. The last number. A normal eye has a near point of 50 cm. The image distance is the same as the distance between cornea and retina is 2.5 cm. Determine A, the focal length, B, lens power. Ya, ini sama seperti yang nomor 3 tadi. Diketahui the object distance atau DO yaitu 50 cm. Setelah itu ada the image distance atau DI yaitu 2,5 cm. Untuk penyelesaian poin A, 1 per F sama dengan 1 per DO plus 1 per DI. 1 per F sama dengan 1 per 50 plus 1 per 2,5. Samakan penyebutnya menjadi 1 per 50 plus 20 per 50 sama dengan 21 per 50. F sama dengan 2,38 cm sama dengan dijadikan meter 0,0238 meter. Penyelesaian poin B, P sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 0,0238. Hasilnya 42 diopters. Ya, terima kasih. Thanks untuk teman-teman semua karena sudah mendengarkan kita dalam menjelaskan tentang optik, alat-alat optik di fisika, yaitu salah satunya mata. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. editing apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.